Mnet mengeluarkan permintaan maaf resmi karena menggunakan musik religi selama pembukaan Street Woman Fighter. Mnet telah mengeluarkan permintaan maaf resmi karena menggunakan azan selama episode perdana Street Woman Fighter yang ditayangkan kembali pada 24 Agustus. Sebelumnya, banyak penggemar K-pop internasional mengungkapkan ketidaknyamanan mereka setelah memperhatikan bahwa selama urutan pembukaan episode pertama Street Woman Fighter, versi remix dari azan digunakan. Ketika penggemar mengangkat bendera mengenai musik yang bermasalah, Mnet menanggapi pada 8 September dengan pernyataan, "Penonton yang terhormat, atas nama tim produksi Mnet Street Woman Fighter, kami menyampaikan permintaan maaf yang tulus terkait soundtrack yang digunakan dalam pembukaan episode pertama Street Woman Fighter. Lagu tersebut merupakan soundtrack elektronik yang terdaftar resmi di situs streaming resmi. Tim produksi berpendapat bahwa suara elektronik dari lagu tersebut cocok sebagai musik latar program. Kami tentu tidak memiliki niat lain. Kami dengan tulus meminta maaf atas ketidaknyamanan yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh kemungkinan mengingat sajak tertentu. Menghargai kritik Anda, video akan diunggah ulang setelah mengganti musik latar. Mnet akan terus mendengarkan pendapat pemirsa di seluruh dunia. Kami menghargai minat Anda pada Mnet Street Woman Fighter," tulis Mnet dalam akunnya. Sementara itu, netizen merasa sedih saat Cheon terlihat menangis lagi di Street Woman Fighter. Mnet meluncurkan acara kompetisi tari Street Woman Fighter di mana kru tari wanita top Korea berkumpul untuk memperjuangkan gelar menjadi yang terbaik. Mulai dari episode pertama, mantan anggota Aeswan Cheon dipilih oleh anggota dance crew lainnya sebagai kontestan terlemah saat ia mengambil banyak stiker no respect dari kontestan lain. Dalam episode berikutnya, Cheon terus dipanggil menyebabkan kekalahan totalnya. Dengan kekalahan 4 keping hitam dari tim Cheon, mantan anggota Aeswan itu tidak bisa lagi menahan air matanya. Cheon terlihat terisak-isak di pelukan anggota krunya saat dia merasa menyesal bahwa timnya telah dikalahkan beberapa kali. Dalam episode lain, Lee Cheon Aeswan menarik perhatian sebagai kontestan dengan banyak penari menyarankan bahwa dia tidak bisa menari karena dia adalah seorang idola. Adegan berikutnya menunjukkan dia menangis di ruang istirahat sambil berkata, "Aku tidak bisa menari lagi." Dengan demikian banyak tekanan untuk Cheon. Dia sekali lagi terlihat meneteskan air mata di episode terbaru Street Woman Fighter. Dalam episode ini, Cheon berkata, "Saya merasa sangat sedih dan menyesal karena saya terus kalah dalam pertempuran." Rekan-rekan anggota tim dance-nya menghiburnya dengan mengatakan padanya untuk tidak merasa menyesal dan meminta maaf. Namun, Cheon terus mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi menari dan melepaskan diri dari tekanan kompetisi dance. Netizen segera berkumpul di komunitas online untuk mendiskusikan bagaimana perasaan mereka tentang episode terbaru karena banyak netizen yang merasa tidak enak dengan anggota grup idola tersebut. Netizen berkomentar, "Ini melegakan bahwa rekan satu timnya sangat berhati hangat, tapi saya merasa khawatir dengan mentalitas Cheon." Yang lain menulis, "Saya hanya merasa sangat sedih untuk Cheon." Netizen lain juga menulis, "Saya lelah dengan alur cerita klise Mnet di acara hiburan ini, tapi saya langsung merasa tidak enak untuk Cheon. Saya benar-benar khawatir tentang kesehatan mental Cheon." Yang lain juga menulis, "Dia menangis di setiap episode. Dia mengalami begitu banyak hal di acara ini. Dan saya juga akan menangis jika saya dipilih sebagai yang terburuk dan kemudian pergi untuk melakukan dance battle dan datang terakhir menjadi penari terburuk." Yang kedua, Komisi Pertahanan Nasional akan membahas Undang-Undang Pembebasan Layanan Militer BTS. Dilansir dari All K-pop, pada 9 September, Undang-Undang Pembebasan Dinas Militer BTS akan dibahas di Komisi Pertahanan Nasional. Pertemuan dari Subkomite Komisi Pertahanan Nasional akan membahas apakah seniman budaya populer akan dikecualikan dari dinas melalui amandemen baru Undang-Undang Dinas Militer. Sebuah pertemuan Subkomite Komisi Pertahanan Nasional akan diadakan pada tanggal 9 pada beberapa amandemen Undang-Undang Dinas Militer yang diusulkan oleh Yoon Sang-hyun, seorang anggota Majelis Nasional pada bulan Juni. Dengan kata lain, anggota Komisi Pertahanan Nasional sedang mengkaji apakah BTS akan menerima tunjangan dinas militer. Sebelumnya, Majelis Nasional memutuskan untuk memasukkan individu-individu di bidang budaya dan seni populer yang berkontribusi dalam meningkatkan status dan martabat nasional untuk dimasukkan dalam manfaat penundaan pendaftaran mereka. Majelis Nasional telah memutuskan untuk mengubah Undang-Undang Dinas Militer yang memungkinkan individu yang diakui untuk menunda wajib militer dan pertemuan militer. Amandemen Undang-Undang Dinas Militer ini memungkinkan BTS untuk menunda wajib militer mereka hingga usia 30 tahun. Jika revisi baru disahkan, ada kemungkinan BTS akan mendapat pengecualian khusus dari wajib militer.
Sementara itu, BTS selalu menyatakan ketersediaan untuk bergabung dengan militer dengan mengatakan, layanan militer adalah kewajiban alami. Netizen mengatakan bahwa bahkan Dispatch menyerah untuk menggali tentang kehidupan Lee Jun. Baru-baru ini, sebuah komunitas online yang menjelaskan bahwa bahkan Dispatch menyerah mencoba menggali tentang aktor Lee Jun yang mendapatkan banyak perhatian. Postingan komunitas online yang dibuat pada 8 September membuat cerita tentang kehidupan pribadi Lee Jun yang bersih. Dia memulai debut pada tahun 2009 dengan boy group M-Black. Setelah itu, ia berubah menjadi aktor setelah kontraknya berakhir pada tahun 2014. Di komunitas online, netizen menjelaskan bahwa Lee Jun memberikan semua penghasilannya kepada orang tuanya dan menggunakan kartu bank untuk uang saku yang dia terima dari mereka. Netizen juga menjelaskan, satu-satunya pengeluaran yang dia miliki adalah untuk minuman olahraga. Dispatch pernah mengikutinya berkeliling untuk melihat Lee Jun hanya untuk mengetahui bahwa semua yang dia lakukan bekerja dan beristirahat di rumah. Menurut netizen, Dispatch bahkan menyerah untuk mencoba menggali kotoran pada Lee Jun karena mereka tidak dapat menemukan sesuatu yang buruk pada dirinya. Dispatch hanya menemukan bahwa Lee Jun pergi bekerja, pulang, dan mengunjungi restoran favoritnya. Seorang penggemar menjelaskan, Lee Jun juga menyumbangkan uang secara anonim. Dia pernah secara anonim menyumbang 10 juta won ke Community Chest of Korea. Tetapi organisasi tersebut secara tidak sengaja mengungkapkan akun media sosial Lee Jun yang mengungkapkan bahwa dia telah menyumbang uang itu. Postingan komunitas online juga menjelaskan bahwa Lee Jun pernah ditanya, "Kenapa kamu hidup begitu hemat?" Di mana dia menjawab, "Menghasilkan lebih banyak uang daripada rekan-rekanmu tidak bertahan selamanya. Saya pikir sangat berbahaya untuk hidup dalam ilusi seperti itu. Jadi saya mempersiapkan masa depan saya sendiri dengan cara saya sendiri." Netizen yang membuat postingan tersebut juga menyertakan kisah saksi Lee Jun lainnya. Netizen tersebut menjelaskan, seorang anggota staf yang bekerja dengan Lee Jun berbagi cerita ini dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat seorang selebriti mengeluarkan peralatan makan untuk anggota staf lain saat makan siang. Netizen tersebut melanjutkan dengan menulis, tindakan Lee Jun sepertinya tidak diperhitungkan, tapi tampaknya tindakannya datang secara alami, seolah-olah sudah menjadi kebiasaan. Ia juga menyapa orang-orang dengan sangat tulus. Tentu saja cerita itu tidak bisa diambil dan dipercaya 100%, tapi banyak netizen yang memuji Lee Jun karena memiliki kecenderungan hemat dan perhatian yang sebanding dengan selebriti lainnya. Banyak netizen memuji Lee Jun karena memiliki kehidupan lurus yang patut dicontoh. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.